Hari ini saya ingin mengingatkan satu saja, karena ini berhubungan langsung dengan fungsi dan tugas sahabat-sahabat pengurus Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Ajak mereka pada tata nilai yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, tata nilai yang diajarkan oleh tuan guru kita. Pelantikan hari ini memberi makna yang amat sangat luar biasa terhadap tantangan standar nilai yang begitu cepat perubahannya. Tidak mungkin GP Ansor ini akan hebat tanpa kaderisasi. Tidak mungkin Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor itu hebat tanpa kaderisasi. Bina dai-dai muda kita, ajak dai-dai muda kita ngenal, paham tentang situasi dan kondisi nasional, paham tentang situasi dan kondisi dunia yang begitu cepat perubahannya. Jadi Gus Coki mohon terus bimbing kader-kader yang mengelola, yang mengurus Rijalul Ansor se-Indonesia, khususnya yang ada di NTB. Karena NTB hari ini dalam peta dinamika global itu menjadi salah satu provinsi sasaran perubahan tata nilai yang sengaja didesain oleh mereka-mereka yang benci terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Acara selanjutnya, arahan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal MH MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan pusat Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat Coki. Jangan pernah berhenti sahabat, karena tugas kita amat sangat luar biasa beratnya dan besarnya. Maka sahabat Coki dan segenap pimpinan pusat Rijalul Ansor harus terus memperkuat konsolidasi, memperkuat khidmat, membina ulama-ulama muda kita, tuan guru muda kita, kiai-kiai kita, karena mereka inilah yang akan menggantikan kami-kami yang sudah senior, meskipun ketua PWNU belum terlalu senior. Dan sahabat Coki, selamat datang di kampung kami Nusa Tenggara Barat. Pak Ketua PW Ansor, mohon sahabat Coki ini jangan sampai lecet ya, ini aset bangsa dan negara. Kalau saya dengar sahabat Coki pulang ke Jakarta ada lecet-lecet, pokoknya sahabat Ketua PW Ansor yang akan saya marahi, termasuk Ketua PP Ansor yang Korwil Bali Nusa Tenggara. Jangan sampai sahabat Coki ini ada apa-apa, pastikan aman terkendali semuanya. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua PWNU Profesor Dr. Tuan Guru Mas Nun, yang sangat luar biasa. Beliau punya energi, kalau kita umpamakan waktu ini 1 kali 24 jam, beliau itu nambah 3 sampai 4 jam. Jadi 1 kali 27 bahkan 30 jam. Ini merupakan contoh teladan bagi kita para generasi muda. Di tengah kesibukan Ketua PW sebagai Rektor UIN Mataram, tetapi waktu-waktunya itu tetap dikhidmatkan
dalam rangka konsolidasi Nahdlatul Ulama se-Nusa Tenggara Barat. Kita doakan beliau juga sehat walafiat. Kemudian tadi sahabat Tuan Guru Zamroni, harus mulai kita sebut Tuan Gurunya, supaya kebiasaan-kebiasaan buruknya itu pelan-pelan hilang. Kita doakan beliau, karena mencari kader seperti Tuan Guru Zamroni ini agak susah saat sekarang ini. Sahabat Dr. Irfan, Ketua PW Ansor, dan tadi Tuan Guru yang baru saja dilantik menjadi pengurus wilayah Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Gus Coki, saya ini sering menghadiri Majelis Zikir Rijalul Ansor itu di tempat saya tinggal di Bekasi. Kadang diingatkan, kadang diundang, kadang saya mampir sebentar, kadang datang setelah selesai acara untuk ngopi. Tetapi beban ngopinya itu sangat tinggi sekali. Datang terakhir itu biasanya enak, tapi datang terakhir itu tidak enak rupanya gitu. Dan saya yakin rasa-rasa ini dialami juga oleh Tuan Guru Zamroni ini. Pimpinan Pondok Pesantren Ulumul Quran dan para Tuan Guru, ini ada sahabat Lalu Daud Nurjali, sahabat Su'aib Kuri, para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan mereka-mereka ini adalah memang biasa di luar, sehingga keluar biasaannya itu betul-betul luar biasa. Segenap pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat dan seluruh hadirin yang luar biasa, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selalu mengingatkan kepada kita semua, hari ini terjadi fenomena perubahan peradaban baru. Setidak-tidaknya ada 4 fenomena perubahan peradaban baru yang kita rasakan bersama dan telah menjadi bagian daripada dinamika kehidupan sosial kita. Hari ini saya ingin mengingatkan satu saja, karena ini berhubungan langsung dengan fungsi dan tugas sahabat-sahabat pengurus Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Hari ini kita menemui perubahan standar etika dan nilai. Saya ingat sahabat Coki, ketika saya dulu MI, ketika saya dulu sanawiyah, ketika saya dulu nyantri, ketika ada guru yang kebetulan jalannya itu satu jalur dengan kita, kami dulu itu luar biasa takzimnya, bukan takut tapi takzim. Kami harus berusaha menempatkan diri kami sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, karena jalan ini akan dilewati oleh guru-guru kita. Luar biasa tata nilai, budaya, etika pada zaman itu. Tapi hari ini para tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar tata nilai dan etika itu sudah mulai berubah. Hari ini siswa-siswi sekolah ketika ketemu guru itu sudah say hello, I love you Pak Guru, I love you Ustadz. Hari ini begitu. Meskipun tidak terjadi di Pondok Pesantren Ulumul Quran ini, jangan sampai terjadi. Jadi di kota-kota standar nilai dan etika itu sudah berubah, dan ini terjadi pada generasi muda. Untuk itu sangatlah tepat Rijalul Ansor harus hadir pada masyarakat muda ini, pada tokoh-tokoh pemuda, pada siswa-siswa, pada pemuda-pemuda dimanapun berada. Ajak mereka kembali kepada kultur budaya bangsa kita. Ajak mereka pada tata nilai yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, tata nilai yang diajarkan oleh tuan guru kita.
Pelantikan hari ini memberi makna yang amat sangat luar biasa terhadap tantangan standar nilai yang begitu cepat perubahannya. Untuk itu, jangan sekedar bangga dengan baju yang kita pakai, ada tulisan pengurus wilayah MDS Rijalul Ansor NTB. Jangan bangga di situ. Tetapi mulai hari ini kita tata kerja kita. Kita atur agenda kita. Salah satu agenda yang paling penting adalah kaderisasi. Tidak mungkin GP Ansor ini akan hebat tanpa kaderisasi. Tidak mungkin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor itu hebat tanpa kaderisasi. Salah satu kunci penting adalah kaderisasi. Bina dai-dai muda kita. Ajak dai-dai muda kita ngenal, paham tentang situasi dan kondisi nasional, paham tentang situasi dan kondisi dunia yang begitu cepat perubahannya. Inilah yang hari ini sedang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, memperkuat kaderisasi, karena dengan kaderisasi kekuatan kita sampai titik organisasi yang paling bawah itu kita jamin keberadaannya. Karena sahabat-sahabat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, bukan saja menyebarkan agama bagi kepentingan rahmat. Sahabat-sahabat teman-teman kita yang lain itu menyebarkan agama sambil merusak tata nilai yang sudah diajarkan oleh tuan guru kita. Fitnah dimunculkan kemana-mana. Tapi kalau soal semen tadi tidak fitnah itu. Tidak fitnah kalau itu. Kalau kurang itu jadi fitnah. Tapi saya agak aneh. Kanwil kok 50 sak itu, bagaimana ceritanya itu? Itu nggak masuk dalam hitung-hitungan. Kanwil itu minimal 100 sak. Minimal 100 sak. Minimal 100 sak. Kalau mau jadi pengurus wilayah 200 sak. Jadi pengasuh pondok nanti lapor. Kalau ngasihnya cuma 100 sak, agak berat masuk pengurus wilayah NU. Tapi kalau ngasihnya 200 sak untuk bulan Januari ini, potensi masuk pengurus PW-nya sangat tinggi. Oke, yang begitu kita ini jangan terlalu serius. Orang NU itu, kiai-kiai tuan-tuan guru NU itu nggak boleh serius. Kalau terlalu serius tuh repot nanti. Saya lanjutkan tadi. Jadi Gus Coki mohon terus bimbing kader-kader yang mengelola, yang mengurus Rijalul Ansor se-Indonesia, khususnya yang ada di NTB. Karena NTB hari ini dalam peta dinamika global itu menjadi salah satu provinsi sasaran perubahan tata nilai yang sengaja didesain oleh mereka-mereka yang benci terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sahabat Dr. Irfan, tolong setelah dilantik, ini sahabat Dimas ini kuruskan badannya dengan melakukan ikhtiar konsolidasi ke seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ini penting sekali. Dan kalau bisa, Ketua PWNU kalau bisa dekatkan antara Ketua Lembaga Dakwah NU PWNU dengan sahabat-sahabat Rijalul Ansor ini, agar gerak langkahnya itu seirama. Teman-teman muda ini ngurus yang muda-muda, sementara teman-teman LDNU PWNU itu ngurus ibu-ibu fatayat dan muslimat-limat yang menyendiri. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Jadi tata nilai ini sudah berubah. Tugas kita lah. Tidak mungkin tugas ini diberikan kepada tuan guru. Biarkan mereka ngatur, ngajak, bina santri-santri kita yang luar biasa ini. Alhamdulillah, santri Ulumul Quran ini saya lihat
wah 10-20 tahun yang akan datang akan menggantikan kita-kita yang ada di sini. Dan saya tidak mau tahu nih Pak Kanwil, karena setelah Konferwil itu akan datang ke sini Rois Am dan Ketua Umum untuk melantik PWNU, kita ajak Gus Mensos ke sini nanti. Kalau beliau mau ya. Kita ikhtiar aja. Nah, ini penting sekali. Jadi Gus Coki saya titip, bina terus sahabat-sahabat pengurus Rijalul Ansor ini, khususnya yang ada di NTB, ayo mulai bergerak. Awali dengan mendesain strategi dakwah. Jujur, strategi dakwah kita itu lemah sekali. Penguasaan teknologi juga lemah, pemanfaatan teknologi juga lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan PBNU sudah melakukan berbagai aktivitas evaluasi untuk memastikan tahun ini konsolidasi dakwah harus kita lakukan bersama-sama, karena ngurus dakwah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Pondok melakukannya, Rijalul Ansor melakukannya, LDNU melakukannya, Pak Kanwil Kementerian Agama juga melakukannya. Kalau bersama-sama, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi itu bisa kita lalui. Para tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikasih mic untuk ceramah ini suka lupa nih. Karena sudah jam 5, karena masih ada aktivitas yang lain lagi. Ini kami ini sudah datang, tapi dari kedatangan saya sebagai ketua PBNU ke sini belum diapa-apakan oleh Pak Kanwil. Misalnya ajak mampir makan atau apa, atau ajak beli durian. Di sini Pak Dr. Irfan yang nyiapin durian ini. Mudah-mudahan ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi kalau ada putra-putrinya, masukkan ke pondok ini. Jangan khawatir, pondok ini pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok ini yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.